Nah, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk selangkah lebih lanjut mengenai penulisan karya ilmiah, baik itu untuk jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Di video lainnya sudah kita tunjukkan bagaimana membuat gambar di Excel dan mengcopy paste-nya ke Word, kemudian bagaimana membuat citasi dan memanggilnya di kalimat, kemudian membuat caption di tabel dan gambar, kemudian memanggilnya di kalimat. Kali ini kita akan menggunakan fasilitas di Microsoft Word yang namanya Format Painter. Format Painter ini seperti copy paste, ya. Tapi kalau copy paste kan kita copy keseluruhan, baik format maupun isinya, kalimatnya atau kata-katanya. Tetapi kalau di format painter, yang kita copy hanya formatnya, tapi tidak kata-katanya. Oke? Nah, contoh kita punya format standar, ya hasil dari Word atau hasil dari template-nya jurnal, tesis, skripsi atau disertasi. Ini yang warna hitam adalah template standarnya. Sedangkan yang warna merah itu adalah yang hendak kita perbaiki formatnya, yaitu yang belum kita sentuh sama sekali. Ya, kita sengaja rusak. Ya, misalnya seperti ini, kita kasih italic, kita kasih underline dan sebagainya. Oke. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita klik left click dari mouse kita ke paragraf yang sudah sesuai template. Oke, kita left click, kemudian kita pergi ke home, di clipboard, kemudian klik format painter. Oke, kita sudah klik ini, berarti kita sudah mengcopy dari format paragraf tersebut. Nah, kalau kita ingin satu paragraf ini mengikuti paragraf yang kita tiru, maka kita harus meng-highlightnya dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Ya, maka kita akan memiliki format yang sesuai. Tadi ada salah kesenggol. Kita ulang ya, format painter, kemudian bold dari atas sampai bawah. Ya, voila, langsung mengikuti format yang ada di depannya tanpa kita harus melakukan setting lagi. Format yang diikuti semua, mau paragraf, indentation, spasi, font size, font type, dan sebagainya, pokoknya semua langsung di copy dari format yang kita tiru. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan highlight? Misalnya kita klik seperti ini, klik kiri, kemudian format painter, ya, kita klik tidak highlight, tapi di salah satu kata saja, maka yang berubah hanya kata tersebut, yang mengikuti dari format yang kita tiru. Oke, nah kita klik sekali lagi, format painter, saya hanya ingin mengcopy format tersebut untuk satu kalimat saja, misalnya kalimat yang depan. Maka saya hanya meng-highlight dari yang depan ini saja. Nah, yang depan berubah, yang belakang tidak berubah. Karena apa? Yang belakang tidak saya highlight. Nah, ini bisa kita aplikasikan bukan hanya paragraf, tapi juga untuk format tabel dan sebagainya. Ya, contoh kita punya tabel ini format sesuai template di jurnal, disertasi, tesis atau skripsi, kita format painter, ya. Kemudian kita bawa ke format tabel yang masih tidak karuan. Ya, masih langsung copy mengikuti format tabel yang sesuai template tersebut. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita punya file Word yang merupakan template dari conference untuk proceeding misalnya, atau dari kampus kita dapat template untuk skripsi, disertasi, atau tesis. Tidak masalah, kita tetap bisa gunakan. Bagaimana caranya? Sama atau mirip seperti tadi, ya. Kita buka dua file tersebut, yang ini adalah template guidance, ya.
Kita lihat judulnya adalah paper guidance atau template guidance ya. Kemudian file kedua adalah file dari publikasi kita yang template-nya belum sesuai standar template dari jurnal atau skripsi. Tidak masalah. Kita buka sekarang file yang merupakan paper guidance. Oke, kita klik di salah satu kalimat atau kata di paragraf yang benar sesuai template ya. Kalau abstrak berarti saya harus klik di abstrak. Kalau introduction atau kalimat utama saya harus di kalimat utama. Kenapa? Karena abstrak dan kalimat atau paragraf utama biasanya beda format ya. Terserah. Nanti kalau yang kita tiru adalah abstraknya, maka copy paste format painternya ada di abstrak. Nah, ini ada di kalimat kebetulan. Oke, saya klik kiri di kalimat tersebut, kemudian pergi ke home di atas dan klik format painter ya. Kemudian saya buka paper saya ya. Saya highlight dari awal sampai akhir karena saya ingin satu paragraf ini berubah semua. Voila, langsung berubah. Yang tadinya Times New Roman, tolong perhatikan ya, tadinya Times New Roman sekarang berubah menjadi Calibri sesuai dengan format dari paper untuk proceeding atau skripsi atau tesis tersebut. Demikian pembelajaran kita bersama hari ini, semoga bisa berguna untuk kita semua. Oke, sekali lagi copy paste format ini bukan hanya berlaku untuk paragraf, untuk abstrak, tapi juga untuk title dari paper kita. Misalnya kita punya format seperti ini dari penerbitnya atau dari panitia conference, kemudian klik kiri di salah satu kata yang hendak kita tiru formatnya, kemudian setelah klik kiri kita pergi ke home dan klik format painter ya. Kemudian kita bawa ke paper kita. Oke. Kita highlight semuanya dari awal sampai akhir karena kita ingin format tersebut digunakan dari awal sampai akhir dari title atau paper kita. Voila, sudah niru Calibri body, kemudian sudah flush left, kalau tadi flush center. Tapi ini kita masih punya masalah karena title-nya masih huruf besar semua. Kita bisa pergi ke atas ya, di home, kemudian font, kita bisa menggunakan pilihan ini, apakah sentence case, lowercase, uppercase, atau toggle case ya. Kita coba memilih lowercase, maka semuanya berubah menjadi huruf kecil ya. Kita klik uppercase lagi, berubah menjadi huruf besar. Kemudian kalau kita pilih capitalize each word, maka yang huruf besar adalah yang kata pertama di setiap huruf pertama di setiap kata ya. Kemudian kalau kita pilih sentence case berarti yang huruf besar hanya kata pertama, huruf pertama di kata pertama ya. Jadi itu fasilitas-fasilitas yang kita gunakan yang didapatkan dari Word untuk mempermudah penulisan paper untuk proceeding, paper untuk jurnal, atau skripsi, disertasi, dan tesis. Semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih.